Hari ini saya mensosialisasikan Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang fasilitasi pencegahan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, kenapa ada lebih kurang 240 perda yang sudah dilahirkan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya saya ambil Perda Nomor 3 Tahun 2015 ini. Ini sangat penting saya sosialisasikan Pak Purba ya, karena sedang berada ini dari 17 kecamatan, 236 desa ditambah dengan 7 kelurahan sedang berada ini sebagai lumbung padi terbesar di masa pemekarannya di tahun 2004. Tapi sekarang sudah nomor 3 ya Pak Purba ya. Kalah kita karena sebagian lahan pertaniannya sudah terkikis dengan perumahan, ladang, segala macam gitu. Ya, jadi perda ini sangat penting sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2022 sampai 2023, yaitu sektor pertanian. Ini akibat dari pandemi Pak Terus. Jadi APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu untuk memulihkan supaya masyarakat dapat menikmatinya, kita banyak berputar di sektor pertanian, ya. Karena kalau kita lihat Pak Purba ya, dulu aspirasi yang kita sampaikan di masa kita reses banyak yang mengeluhkan, terutama kita banyak bencana selain pandemi ya Pak ya. Benar ya, Desember lalu berapa kecamatan yang gagal panen karena banjir berkepanjangan, terutama di Kecamatan Sebamban dan Kecamatan Serapak. Jadi kita di lembaga DPRD bersama dengan pemerintah di dalam rapat badan anggaran banyak membahas untuk kepentingan masyarakat, terutama dari sektor pertanian. Ini kita buktikan tadi disampaikan oleh Ketua Gapoktan dan juga oleh Pak Bliher selaku tim kecamatan saya di Kecamatan Sebamban ini, yaitu memberikan bantuan bibit padi ya, tanpa diketahui tim, tapi saya melihat program yang ada di pemerintah di Dinas Pertanian Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, saya mengawalnya yang akhirnya 1 bulan yang lalu Kecamatan Sebamban, khususnya di Desa Sebamban ini mendapat bantuan bibit padi. Kemudian juga di Kecamatan Dolomasiul ya, Pak Purba, Kecamatan Selinda, 4 bulan yang lalu saya memberikan bantuan ke Desa Melati bibit padi itu sebesar 21 ton. Pak Gapoktan tadi itu 21 ton untuk di satu desa. Karena desanya itu lahan pertaniannya lebih kurang 900 hektar. Kalau kita di sini masih kecil ya, jadi kita berbagi dengan kecamatan yang ada di kabupaten yang sedang berada ini. Alhamdulillah saya menyampaikan, sekalipun ini sebenarnya tidak reses Pak Kadus, tapi ini mensosialisasikan perda. Reses saya di bulan 7 nanti, tapi saya kasih 1 kecamatan ini untuk menampung aspirasi di bulan Juli ya, kita serap apa keluhan masyarakat yang ada di Kecamatan Sebamban ini, agar nanti kalau memang serapannya aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, kita tampung di dalam APBD di tahun anggaran 2023. Salah satunya tadi Pak Kadus meminta yaitu bantuan sekolah ya Pak ya, pendidikan. Tidak itu saja, saya melihat di Kecamatan Sebamban ini, kalau Pak Kadus di dusun berapa tadi Pak? Dusun 3 katanya banyak pedagang dan banyak suaminya yang supir. Kita punya program UMKM, silakan mendaftar kepada tim saya yang ada di kecamatan, itu nanti diberikan bantuan cuma-cuma ya. APBD Provinsi Sumatera Utara sangat besar, kalau tidak diambil melalui program tidak bisa kita salurkan.
Berbeda dengan APBD yang ada di Kabupaten Sendang Bedagai ini, 1:15 besarannya. Ya, kita sudah di atas 10 triliun APBD kita. Kalau Sendang Bedagai ini sekitar 1 triliun sekian miliar saja. Kemudian saya diberi kepercayaan oleh fraksi Gerindra untuk duduk di Badan Anggaran. Jadi 1 rupiah pun APBD pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dibuat kegiatannya di seluruh OPD yang ada, saya pasti tahu ya, karena kita mengetahui dari 49 dinas pemerintahan yang ada di provinsi, kita bersama dengan pemerintah provinsi membahas untuk anggaran-anggaran yang ada. Dan selanjutnya tadi Pak Kadus juga menyampaikan janganlah perda ini saja Pak ya, kita juga kena bahaya kenakalan remaja Pak ya. Kenakalan remaja itu ya, kita juga punya Perda nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi bahaya narkoba ya. Ini dari 240 perda ada 4 perda yang saya terus-terusan ini aja saya putar. Kalau di Sebamban ini mengenai lahan pertanian ada perdanya. Kalau di sektor kayak di perbuangan, di tebing tinggi, itu terlalu banyak bahaya narkobanya, saya narkoba. Kalau di kecamatan Teluk Mengkudu, perbuangan juga selalu tegang suami istri, pukul anak, ada perdanya. Perda nomor 1, perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau ini saya sosialisasikan, pesertanya tuh banyak emak-emak. Nggak pernah di bawah 150 orang yang hadir ya. Terus jadwalnya itu di atas 3 jam, jadi banyak keluhan. Kemarin kita buat di Pegajahan, di Karanganyar, ibu, saya perhatikan dari depan, ibu-ibu itu kok murung aja, dia nggak menyatu dengan mama yang lain gitu. Saya tanya sama Pak Kepala Desanya, ya dia sering dipukuli suaminya. Dia buat pengaduan, tapi udah berpengaduan ditarik lagi laporannya. Tinggal apa? Baikkan aja gitu kan. Oh nggak bisa gitu saya bilang. Tapi dengan banyak orang memahami perda yang kita sosialisasikan akan menguntungkan bagi kita. Terutama tadi yang saya sampaikan ada 3 ya. Kalau narkoba bisa di sekelilingnya. Kita gampang kali kalau narkoba ini kena virus ya. Dari permen, dari alat hisap, itu bisa semua berjangkit. Kemudian tentang tadi itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga tidak. Saya juga sering menerima WA dari tim saya yang ada di desa, di kecamatan itu, Pak tolonglah ini bagaimana kita buat, bantulah, nah, gitu-gitu. Di sini juga terkait dengan pertanian, kena musibah banjir kemarin, kita apakan juga, saya tanya ke dinas provinsi, ada nggak bantuan ke Sendang Bedagai untuk di tahun 2022? Alhamdulillah, ini sudah kita buktikan ya, di desa PON ini dapat bantuan bibit padi. Tidak ini saja, saya berharap hari ini daripada kelompok tani dapatlah memberikan masukan ya tentang kebutuhan yang ada di desa ini, seperti alsintannya gitu. Misalnya kalau untuk sebelum nanam padi tanahnya pakai hand traktor ya, itu apa namanya? Saya kurang paham karena saya tidak petani, saya pedagang dan pebisnis saya. Jadi macam hand traktor ya. Tahun ini Pak Purba saya sudah menggiring alat mesin potong padi 2 untuk Sendang Bedagai. Itu sudah saya kawal melalui kemarin Pak Pari dan Bapeda ya Pak ya, jangan sampai ini meleset lagi Pak. Itu kita tempatkan di kecamatan Spis dan Pantai Cermin karena Bapak ini bagian program, jadi kita tahu. Saya juga akan mengawalnya Pak di Komisi B nanti dan juga di Badan Anggaran, karena saya sangat aktif untuk bertugas sehari-hari di DPR jika ada undangan rapat. Kemudian
Tadi beberapa tokoh kita yang hadir di sini juga dapat mengeluh-ngeluhkan ya, agar saya dapat berkelanjutan. Sekaliguslah saya mohon izin dan kepada Bapak Ibu untuk mohon doa restunya ya, karena di bulan kami ini, di tahun 2022 ini sudah masuk tahun politik bagi kami, dan saya juga ditugaskan dari partai sebagai ketua koordinator untuk memverifikasi partai. Tugas saya untuk Medan, Deli Serdang, Sedang Berdagi, dan Kota Tebing Tinggi. Itu pantauan saya. Karena pendaftaran partai politik se-Indonesia itu pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Agustus. Nah, jadi ini saya selalu warawiri nanti sampai pendaftaran ke DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.